Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariska Maulani, NPM 234111108 dari kelas MNJ 23B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi bisnis. Dalam dunia bisnis, kemampuan komunikasi bisnis merupakan keterampilan yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap individu. Kemampuan komunikasi bisnis yang baik dapat mempermudah seseorang dalam berinteraksi dengan rekan bisnis, pelanggan, dan juga karyawan. Selain itu, kemampuan komunikasi yang baik juga dapat memperbaiki kinerja organisasi dan membantu dalam pencapaian tujuan bisnis yang ditetapkan. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan antara individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis. Menurut Rosenblatt, komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide, gagasan, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui simbol atau sinyal untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Simbol atau sinyal tersebut dapat berupa informasi, instruksi, atau bahkan pesan motivasi dalam bekerja untuk kemampuan perusahaan. Dalam komunikasi bisnis, pengiriman pesan harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan penerima pesan oleh penerima pesan. Beberapa manfaat dari komunikasi bisnis adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat hubungan dengan mitra bisnis, dan meningkatkan efisiensi dalam organisasi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu yang bekerja di dalam dunia bisnis. Tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis adalah untuk menjalin hubungan kerja yang baik dan juga meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja melalui komunikasi efektif. Seseorang dapat menyampaikan pesan secara jelas dan menghindari kesalahpahaman antara pengirim dan penerima pesan. Tujuan lain dari komunikasi bisnis ini adalah untuk memotivasi karyawan dan membangun kepercayaan antara rekan bisnis. Komunikasi bisnis merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis karena tanpa adanya komunikasi bisnis yang baik antara individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis, maka dapat menyebabkan adanya ketidaksepahaman atau kesalahpahaman yang dapat merugikan bisnis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi bisnis. Setiap jenis komunikasi memiliki cara dan tujuan yang berbeda. Terdapat beberapa jenis komunikasi bisnis seperti komunikasi horizontal, vertikal, dan diagonal seperti penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah penjelasan komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah jenis komunikasi antara yang memiliki porsi atau level yang sama dengan perusahaan. Jenis komunikasi ini terjadi antara dua manajer departemen yang berbeda atau antara dua karyawan yang bekerja di departemen yang sama. Komunikasi horizontal dapat membantu memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antara departemen atau tim. Yang kedua adalah komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki porsi atau level yang berbeda di dalam perusahaan, seperti antara karyawan dan manajer. Jenis komunikasi ini dapat membantu karyawan memperoleh umpan balik dan mendapatkan arahan dari manajer, sementara manajer dapat memantau dan mengawasi kinerja karyawan. Yang ketiga itu ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki porsi atau level yang berbeda dalam perusahaan yang tidak secara langsung terkait, seperti antara karyawan di departemen yang berbeda. Jenis komunikasi ini dapat membantu meningkatkan keterbukaan dan memfasilitasi kolaborasi antara departemen atau tim yang berbeda. Selanjutnya yaitu adalah teknik komunikasi bisnis. Untuk mencapai komunikasi yang bisnis yang efektif, individu harus memiliki teknik komunikasi yang baik. Berikut ini beberapa teknik komunikasi bisnis yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif merupakan salah satu teknik komunikasi bisnis yang sangat penting. Dengan mendengarkan aktif, seorang dapat memahami pesan yang disampaikan dengan baik dan memberikan respon yang tepat. Selain itu, dengan mendengarkan aktif, seorang dapat membangun hubungan yang baik dengan rekan bisnis dan karyawan. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang tepat. Penggunaan bahasa yang tepat dalam komunikasi bisnis penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas oleh penerima pesan. Oleh karena itu, penggunaan bahasa formal yang jelas harus diterapkan dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga adalah menjaga kontak mata. Yang dimaksud dengan menjaga kontak mata itu adalah saat kita berbicara dengan rekan bisnis dan karyawan, dapat membantu membangun hubungan kerja yang baik dan menunjukkan rasa hormat yang terhadap lawan bicara.
Yang keempat adalah menjaga emosi. Dalam situasi yang sulit atau menegangkan, seseorang harus dapat menjaga emosi dan tidak terlalu mudah tersinggung. Hal ini dapat membantu membangun hubungan yang baik dengan rekan bisnis dan karyawan. Belum. Baik, segitu saja yang bisa saya dapat sampaikan tentang komunikasi bisnis. Saya Mariska Maulani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to